Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya pada masa Perang Dunia Kedua terjadi genosida atau pembantaian tentara Nazi terhadap etnis Yahudi yang begitu banyak? Padahal, kalau dipikir-pikir, sebelum berdirinya negara Israel, orang Yahudi saat itu belum memiliki negara resmi sama sekali loh. Bahkan sempat menjadi salah satu ras penduduk yang populasinya tersebar ke seluruh wilayah Eropa masa itu, termasuk ke Belanda, Inggris, dan Prancis. Seru untuk dibahas nih. Yuk update pengetahuan kamu di @now, @sendknowledge. Di balik pembantaian orang Yahudi pada masa Perang Dunia Kedua, ada satu tokoh penting yang tidak lepas dari fakta sejarah tersebut. Siapa hayo kira-kira sosok ini? Benar, dia adalah Adolf Hitler. Kalian tahu kan kalau Hitler ini dikenal sebagai orang yang kejam? Oke, kita bahas dulu seperti apa sih sosok Hitler sebenarnya. Hitler lahir pada tanggal 20 April 1889 dan sejak kecil tinggal di Austria. Ayahnya adalah seorang pegawai bea cukai dengan gaji cukup lumayan. Maka dari itu, Hitler sejak kecil sering diminta oleh ayahnya untuk belajar dengan rajin supaya dapat menjadi PNS. Namun, Hitler bukan termasuk orang yang pintar secara akademik. Ia suka berbuat onar di sekolah dan cenderung bersikap antisosial. Bahkan, ia tidak mempunyai ijazah SMA sebab tidak ikut ujian akhir di sekolah. Meskipun demikian, ia punya bakat terpendam sebagai seorang seniman. Terdorong oleh mimpinya menjadi pelukis, ia mencoba peruntungan untuk ikut sekolah lukis di Wina. Namun, realita berkata lain. Akademi Seni Rupa Wina 2 kali menolak Hitler, yaitu tahun 1907 dan 1908. Ia disarankan untuk belajar arsitektur, namun tidak memenuhi persyaratan akademik sebab tidak punya ijazah SMA. Hitler yang stres berat memutuskan untuk mengasingkan diri di Wina. Kebencian Hitler pada orang Yahudi disinyalir bermula dari perjalanan cinta pahitnya dengan wanita Yahudi yang bernama Stephanie. Ia tidak pernah berhasil menyatakan perasaannya dengan baik. Sensitifnya perasaan Hitler ini membuat media banyak memberitakan kalau karakter MBTI Hitler adalah INFJ loh. Pada tahun 1910, Hitler mendapatkan uang warisan dari tantenya. Sejak saat itu, hidupnya mulai membaik dan ia kembali ke Jerman bekerja di perusahaan iklan pada tahun 1913. Nasionalisme seorang Adolf Hitler bermula saat dirinya mendaftarkan diri menjadi tentara Jerman saat Perang Dunia Pertama. Pasca kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama, terdapat desas-desus yang menyatakan bahwa orang Yahudi menjadi salah satu penyebab utamanya. Menurut kabar tersebut, Jerman kalah perang bukan karena perang, namun karena pengkhianat Yahudi di dalam korps militer Jerman saat itu. Hitler yang ternyata juga pandai berorasi menggunakan isu ini untuk semakin meruncingkan kebenciannya pada kelompok Yahudi. Singkat cerita, kemampuannya dalam berorasi ini membuat karir militer hingga politik Hitler naik dengan cepat, hingga akhirnya dapat menjadi salah satu pemimpin partai besar Nazi saat itu. Gerakan antisemit bermula sejak propaganda yang menyatakan bahwa eksistensi orang Yahudi lah yang menjadi penyebab dari kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama, termasuk krisis ekonomi yang terjadi setelahnya. Gerakan antisemit sendiri adalah pengucilan atau permusuhan dan diskriminasi terhadap orang Yahudi, baik sebagai ras maupun agama. Lalu faktor apa sih yang mendasari gerakan antisemit ini? Sejauh ini, belum terdapat sumber valid yang membuktikan alasan konkret di balik kebencian Hitler terhadap orang Yahudi. Akan tetapi, terdapat sejumlah alasan subjektif di balik gerakan antisemit ini. Menurut mitos Stab in the Back Legend yang populer di kalangan nasionalis dan konservatif sayap kanan, bahwa Jerman tidak kalah di medan Perang Dunia Pertama, melainkan karena pengkhianatan dari dalam kelompok sendiri. Kaum Yahudi, komunis, dan sosial demokrat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. Ironisnya, menurut investigasi yang dilakukan oleh pemerintah Jerman setelah itu, prasangka negatif terhadap kaum Yahudi ini tidak terbukti. Kok bisa? Padahal berdasarkan data, terdapat lebih dari 100.000 orang Yahudi Jerman telah bertempur dalam sejumlah front bersenjata di Perang Dunia Pertama. Makin seru nih pembahasannya. Pada tahun 1933, Hitler terpilih sebagai kanselir Jerman. Nah, bermula dari fase inilah, orang Yahudi mulai banyak yang dipersekusi. Pada mulanya, permusuhan pada orang Yahudi adalah perihal pembatasan kebebasan di ruang publik, misalnya di pasar, bioskop, atau transportasi umum. Saat itu,
orang Yahudi harus mengenakan tanda bintang warna kuning sebagai pembeda dengan orang Jerman pada umumnya. Namun, di tahun 1938, kebijakan lebih ekstrim diberlakukan, dikenal dengan istilah Kristallnacht, yaitu penyerangan toko dan properti milik Yahudi, pembakaran rumah ibadah atau sinagog, hingga puncaknya berujung pada pembunuhan atau pemusnahan orang Yahudi. Sebenarnya, apa sih yang menjadi dasar dari gerakan pemusnahan orang Yahudi di Jerman ini? Pada awal bulan Agustus 1920, Hitler pernah membandingkan orang Yahudi dengan kuman. Beliau menyatakan bahwa penyakit tidak dapat dikendalikan, kecuali harus dihilangkan penyebabnya. Pengaruh ras Yahudi tidak akan pernah hilang sampai mereka dimusnahkan sepenuhnya, atau sama seperti analogi dari kuman di atas. Ide-ide radikal inilah yang kemudian membuka jalan bagi pembunuhan massal terhadap orang-orang Yahudi hingga puncaknya di tahun 1940-an. Nah, kalau menurut Sobat SN gimana? Apakah alasan dibalik praktik genosida Hitler dengan organisasi partai Nazinya ini dapat diterima secara nalar? Atau hanya berlandaskan prasangka-prasangka negatif yang tidak berdasar? Sebenarnya, apa sih yang menjadi dasar dari gerakan pemusnahan orang Yahudi di Jerman ini? Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama di tahun 1920-an membuat negaranya mengalami krisis ekonomi hebat, yaitu defisitnya kas keuangan negara. Defisit ini menjadi semakin parah saat mereka harus membayar hutang perang yang menyebabkan naiknya harga barang disertai oleh devaluasi atau turunnya nilai mata uang. Bahkan di tahun 1930, seluruh Eropa termasuk Jerman menghadapi krisis baru dalam peristiwa The Great Depression. Orang Yahudi yang dianggap sebagai kambing hitam dalam kekalahan ini menjadi subjek yang dipersekusi oleh kelompok Nazi pimpinan Hitler saat itu. Sejalan dengan berkecamuknya Perang Dunia Kedua, permusuhan pada orang Yahudi ini juga disebarluaskan ke tanah jajahan di Eropa. Banyak dari orang Yahudi Jerman yang dikirim ke kamp-kamp konsentrasi di Eropa, seperti kamp Auschwitz di Polandia. Mereka dijadikan sebagai buruh paksa hingga akhirnya tewas secara tragis, baik karena kelaparan ataupun wabah penyakit. Bagaimana bisa? Menurut beberapa laporan sejarah, pada saat itu banyak dari pekerja harus tidur dengan alas yang berkutu. Lalu, mereka juga harus berbagi ruang dengan 12 orang di satu kasur bunk bed yang sama. Luas kamar mereka sendiri yang rata-rata berukuran 8 x 8 meter harus diisi hingga 100 orang. Selain itu, kebersihan yang minim membuat populasi tikus meningkat. Diperparah dengan ketersediaan dapur dan toilet yang dapat dikatakan minim atau bahkan tidak ada. Setiap harinya, mereka hanya mendapatkan setengah potong roti atau sup basi yang sudah tidak layak konsumsi. Pantas saja, akibat dari kondisi-kondisi tersebut, banyak orang Yahudi tewas dalam jumlah yang diperkirakan mencapai 6 juta penduduk. Wah, nggak kebayang ya betapa sulitnya menjadi orang Yahudi di masa-masa sulit itu. Salah satu simbol orang Yahudi yang menjadi korban kekerasan Nazi adalah Anne Frank. Lahir pada tahun 1929 di Frankfurt dan memiliki satu kakak yang bernama Margot. Ia terkenal karena menulis buku harian selama persembunyiannya dari tentara Nazi di Belanda. Loh, kok bisa sampai jauh-jauh ke Belanda? Nah, begini ceritanya. Pada awalnya, di tahun 1933, orang tua Anne, yaitu Otto dan Edith, pindah dari Jerman ke Maerdelplein di Belanda. Otto, yang adalah seorang pengusaha, memiliki peluang untuk dapat kabur ke luar negeri. Namun ironisnya, berselang 7 tahun kemudian, invasi tentara Jerman berhasil masuk ke Belanda. Pada musim panas 1942, keluarga Otto termasuk Anne diperintahkan untuk masuk ke kamp kerja paksa. Namun, mereka berhasil sembunyi ke loteng kantor Otto di Prinsengracht bersama dengan keluarga Van Pels dan Fritz Prever. Kisah persembunyian mereka inilah yang kemudian menjadi viral pada masa itu sebab ditulis oleh Anne Frank ke dalam buku diary. Mengutip diary Anne Frank pada tahun 1942, "I feel bad for lying in a warm bed while my dearest friends are out there somewhere, thrown or fallen to the ground, and that only because they are Jews." Kita jadi terbayangkan betapa mencekamnya hidup sebagai Anne Frank. Seorang anak polos yang harus menghadapi realita yang begitu kejam dan tidak adil. Akhir tragis dari kehidupan Anne Frank terjadi ketika mereka tertangkap oleh tentara Nazi di tahun 1944. Mereka dideportasi ke kamp kematian di Auschwitz. Sementara itu, buku diary Anne Frank tertinggal dan disimpan oleh salah satu staf Otto yang membantu persembunyian mereka di loteng selama 2 tahun. Niatnya akan dikembalikan ke Anne Frank selepas dari berakhirnya masa tahanan di Polandia. Namun sedihnya,
Anna dan Margaret sudah lebih dahulu meninggal pada Februari 1945 karena sakit tifus. Berselang 15 tahun kemudian, catatan harian ini dipublikasikan ke sejumlah penerbit terkenal di Eropa dan sudah ditranslasikan ke lebih dari 70 bahasa. Nah, sampai sini kita bisa melihat betapa ambisiusnya Hitler dalam misi permusuhannya dengan orang Yahudi. Tidak hanya dalam bentuk diskriminasi simbol ataupun verbal, namun juga melalui hukuman fisik dalam bentuk kerja paksa dan cara-cara yang tidak manusiawi lainnya. Agresi Hitler ini akhirnya berhenti seiring dengan kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua, hingga akhirnya ia memutuskan bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri pada tanggal 30 April 1945. Kalau kamu ingin tahu gambaran lebih spesifik mengenai situasi dalam cerita ini, kamu dapat menonton film Anne Frank ataupun Boys Stripped in Pajamas. Jadi, udah terjawab kan penasarannya? Jangan lupa follow semua media sosial @sen.id. Sampai jumpa di topik sejarah berikutnya. Salam pintar!